mau bangkit bagimu, bersinar dan memuliakanmu. Maju, maju, ku mau maju bagimu, berjalan dengan kuat imanku. Ku mau hidup jadi terangmu, terangi dunia di sekelilingku, bangkit dan bersinar bagimu, serukan namamu atas kemenanganku, maju dan tinggikan namamu, saksikan kemenangan, nyatakan kaulah Tuhan di hidupku. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bangkit, ku mau bangkit bagimu, bersinar dalam muliakanmu. Maju, ku mau maju bagimu, berjalan dengan kuat imanku. Sama-sama kita katakan, ku mau hidup jadi terangmu, terangi dunia di sekelilingku, bangkit dan bersinar bagimu, serukan namamu atas kemenanganku, maju dan tinggikan namamu, saksikan kemenangan, nyatakan kaulah Tuhan di hidupku. Bangkit dan bersinar bagimu, serukan namamu atas kemenanganku, maju dan tinggikan namamu, saksikan kemenangan, nyatakan kaulah Tuhan di hidupku. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Engkau Bapa kami Tuhan yang sangat mengenal akan setiap pribadi kami Yesus. Kami bersyukur memiliki Allah yang sangat seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan di kesempatan saat ini Tuhan, kami ingin memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, cari karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharga
berharap, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ini janji kami Tuhan, kami mau setia mengiringi Engkau. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Akan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Sambil angkat tanganmu katakan sama-sama, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasar kami berharap, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ini aku Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Shalom adik-adik,
Kami dari tim Ero akan mengadakan acara Ero Got Talent bagi adik-adik yang berusia 6-18 tahun dan mempunyai bakat di bidang musik, singing, dancing, ballet, public speaking, acting, storytelling, baca puisi, atau bakat lain apapun. Yuk ikutan acara yang seru ini. Acara ini akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024, pukul 13.00 di GTI Bukit Saitun, lantai 5, Gedung 5. Nah, untuk pendaftarannya di nomor WA 081 931 05 8178 dengan Miss Tovia ya. Dan pendaftarannya akan ditutup di tanggal 14 Februari 2024. Jangan lupa dicatat ya. Buruan ikutan yuk. God bless you. Shalom teman-teman. Jangan lupa di bulan Februari ada ADH Night Prayer yang diadakan pada tanggal 23 Februari 2024 jam 7 malam melalui Zoom yang tertera di bawah ini ya. See you and God bless you. Shalom adik-adik, saat ini kita akan belajar kembali yaitu sedikit kebenaran firman Tuhan. Juga untuk rekan-rekan guru semua, kita akan sama-sama belajar tentang being not weak in faith. Artinya tidak menjadi lemah di dalam iman, atau iman yang tidak menjadi lemah. Walaupun itu ada beberapa hal yang bisa menyebabkan iman itu menjadi lemah, tetapi dikatakan apa? Being not weak in faith. Kita akan tetap teguh di dalam iman. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat kesempatan kali ini Tuhan, kami sedikit belajar firman-Mu. Biar Roh Kudus yang menerangi kami, Roh Kudus yang mengurapi baik pembicara maupun yang mendengarkan. Biar kami belajar apa itu arti iman, sehingga kami mencapai tujuan iman yang sebenarnya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik juga rekan-rekan guru, kita akan belajar tentang iman supaya jangan sampai kita salah di dalam menafsirkan iman, seolah-olah kita sudah punya iman, bahkan seolah-olah iman kita besar, padahal di hadapan Tuhan iman kita hanya kecil. Mungkin justru sudah tidak ada atau kehilangan iman itu sendiri. Karena itu kita akan belajar, yaitu kita belajar dari satu tokoh Alkitab, yaitu Abraham. Nah, kita baca di dalam Roma pasal 4 ayat 18 sampai 22. Roma pasal 4 ayat 18 sampai 22, demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa. Perlu kita garis bawahi, Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. 22 terakhir, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kita tahu ceritanya bahwa Abraham dijanjikan itu bahwa keturunannya itu akan seperti pasir di laut dan bintang di langit. Tetapi sampai usia sudah sangat tua itu belum terlaksana. Tapi firman Tuhan katakan apa? Iman Abraham tidak menjadi lemah walaupun dikatakan apa? Tidak ada dasar. Tidak ada dasar untuk berharap. Jadi dasar untuk berharap itu tidak ada. Karena apa? Usianya Abraham sudah 100 tahun. Tidak mungkin seorang umur 100 tahun gitu itu bisa untuk memberikan suatu keturunan. Termasuk Sarah, usianya sudah 90 tahun, sudah sangat lanjut usia. Secara jasmani itu tidak ada dasar untuk berharap. Tapi kita akan belajar apa itu iman. Nah, kita belajar tentang arti iman. Yang pertama yaitu kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Supaya kita tidak salah, adik-adik, baik rekan guru, baik saya sendiri, supaya tidak salah
di dalam mindsetting kita atau cara berpikir kita tentang apa itu iman. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama dikatakan apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi dikatakan tidak ada dasar untuk berharap. Secara jasmani memang tidak ada dasar, tetapi dikatakan firman Tuhan, dasar dari pengharapan kita itu adalah apa? Iman itu sendiri. Walaupun keadaan jasmani, walaupun keadaan adik-adik maupun rekan-rekan guru semuanya, sesuatu yang seolah-olah tidak ada hal yang bisa diharapkan, ada satu hal, pengharapan kita yaitu iman kita, itu menjadikan dasar. Dan kalau kita berdasarkan iman itu, maka apa yang kita harapkan itu akan menjadi terbukti. Dikatakan apa? Bukti dari yang tidak kita lihat. Apa sih yang tidak kita lihat? Kita baca juga di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat 24 sampai 25. Dikatakan Roma pasal 8 ayat 24 sampai 25, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Jadi Abraham walaupun secara lahiriah tidak ada dasar untuk harap, tetapi satu hal yaitu iman, itulah dasar dari pengharapan. Dan kalau dasar dari pengharapan itu iman, maka iman itu akan menghasilkan bukti, mujizat, kesembuhan, bukti dari apa yang kita harapkan. Karena itu janganlah kita kalau berharap itu karena berdasarkan hawa nafsu atau kedagingan kita. Berapa banyak kita diajarkan, dipacu untuk iman kita ini untuk hal-hal jasmani. Contoh, ada contoh ekstrim adik-adik, yaitu seseorang pada waktu itu melihat sebuah rumah bagus seperti itu. Dia ingin akan rumah itu, kepingin. Akhirnya diajarkan, kalau kamu kepingin, kamu harus punya iman. Caranya gimana? Rumahnya diputeri sambil rumah ini akan menjadi milikku, rumah ini akan menjadi milikku. Jadi dasar dari pengharapannya itu bukan iman, tetapi apa? Keinginannya, hawa nafsunya. Tetapi Tuhan inginkan adik-adik dari sejak kecil, apa yang kita harapkan, apa yang kita nantikan dengan tekun, dasarnya adalah iman. Dan apa yang kita harapkan kalau berdasarkan iman, maka apa? Iman itu akan menghasilkan suatu bukti. Dan iman itu bukan dari kata orang, bukan dari pengajaran-pengajaran lain, tetapi iman itu harus timbul dari kebenaran firman Tuhan. Banyak kali iman itu dipaksakan, tidak cocok dengan firman Tuhan, tapi tetap dipaksakan adik-adik. Firman Tuhan katakan apa? Bahwa dasar dari iman itu, atau iman itu timbul dari apa? Firman Kristus. Kita baca di dalam Filipi pasal yang pertama, Filipi pasal yang pertama, yaitu ayat yang ke-27 dulu. Filipi 1 ayat 27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari apa? Berita Injil. Juga Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan. Roma pasal 10, kita baca adik-adik. Roma pasal 10 ayat yang ke-17 dikatakan apa? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu bukan sembarangan atau ngawur seperti tadi diajarkan. Kalau kamu kepingin ini diputeri gitu, perkatakan tiap hari, betul adik-adik. Tetapi kalau dasarnya dari pengharapan itu bukan iman, dan iman itu bukan timbul dari firman Allah, maka bisa-bisa tidak menghasilkan bukti apa-apa. Bahkan kita bisa menjadi apa? Kecewa adik-adik. Karena itu berapa banyak adik-adik anak-anak Tuhan menjadi kecewa. Loh, katanya seperti ini, pendetaku ngomong seperti ini, tapi kok kenyataannya tidak sesuai. Karena apa? Karena kata pendetanya, karena kata hamba Tuhan, tetapi bukan karena berdasarkan apa? Firman Allah. Jadi karena itu adik-adik kita harus belajar bahwa kalau kita punya suatu pengharapan,
Biarlah pengharapan kita itu adalah berdasarkan iman. Berdasarkan iman. Dan iman itu bukan ngawur atau sembarangan. Bahkan banyak orang kadang-kadang ngomong, kita klaim janji Allah. Lah wong baca firman aja nggak pernah, dengar firman aja seminggu cuma beberapa kali, mungkin baca Alkitabnya bolong-bolong, tetapi kita mau mencoba untuk klaim-klaim janji Allah. Hal itu akan menjadi suatu janji kosong. Tetapi kalau kita setia membaca firman Tuhan, apa yang kita harapkan, terutama hal-hal yang tidak kelihatan atau hal-hal rohani. Banyak kadang-kadang di dalam kehidupan kita adik-adik dari sejak kecil diajar iman ini hanyalah untuk hal-hal jasmani. Bahkan ada satu lagu yang agak keliru. Lagunya dikatakan apa? Imanku tidak perlu besar, cukup sebutir. Nah, jadi nggak usah gede-gede iman itu, sebutir aja sudah nyata. Karena apa? Dengan sebutir iman sebesar biji sesawi, kamu dapat memindahkan gunung. Jadi iman hanya diajukan atau dipaksakan untuk hal-hal jasmani. Wah, supaya sakitnya sembuh. Waduh, beriman sungguh-sungguh. Tetapi setelah sembuh, apa? Nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Karena apa? Pengharapannya hanya untuk kesembuhan. Tetapi berbeda kalau orang itu pengharapannya untuk hal-hal kekal. Setelah sembuh apa? Aku setelah sembuh itu ingin melayani Tuhan. Aku ingin berkenan kepada Tuhan. Jadi untuk hal-hal yang kekal, maka iman itu diarahkan pada hal-hal yang rohani. Jangan iman itu dipaksakan untuk hal-hal jasmani. Cuma sekedar sakit sembuh, nanti kalau tidak punya uang dapat uang, hanya untuk berkat. Apa tidak? Boleh? Boleh. Tetapi tujuan dari iman itu bukan seperti itu. Tuhan rindukan hari ini kita belajar, ya toh. Iman itu supaya diajukan atau tujuannya untuk hal-hal rohani, yaitu suatu pengharapan yang tidak kelihatan, pengharapan untuk hal-hal yang kekal. Jangan diarahkan pada hal-hal jasmani. Karena apa? Kalau kita diarahkan pada hal-hal jasmani semata-mata, satu saat kita akan menjadi jenuh adik-adik. Akhirnya kita menjadi bosan. Akhirnya iman kita bisa menjadi lemah. Karena itu perhatikan, kalau kita punya pengharapan itu harus didasarkan atas iman. Iman yang timbul dari apa? Firman Allah. Dan iman itu harus digerakkan apa? Oleh kasih. Loh, apa hubungannya iman dengan kasih? Contoh, salah satu doa syafaat. Kalau kita berdoa untuk orang lain, mungkin kita berdoa untuk teman kita yang sakit mungkin, atau teman kita yang belum percaya kepada Tuhan. Kita berdoa sungguh-sungguh, kita kerahkan iman kita supaya teman kita yang lain itu yang kita doakan itu bisa sembuh, bahkan bisa percaya Tuhan. Itu adalah iman yang dikerahkan atau digerakkan karena belas kasihan. Berapa banyak, bahkan hampir, bahkan seluruh mujizat yang Tuhan lakukan itu berdasarkan iman yang digerakkan oleh apa? Belas kasihan. Karena itu janganlah iman kita hanya untuk diri kita sendiri. Kalau kita sakit atau ada kepentingan baru iman dikerahkan. Tetapi kalau sudah tidak ada apa-apa ya santai-santai saja. Padahal banyak adik-adik di sekitar kita, banyak teman-teman kita yang membutuhkan. Mungkin ada yang sakit, kalau kita dengar, kita doa syafaatkan. Kita doakan dengan sungguh-sungguh. Bahkan kalau ada teman-teman kita yang belum percaya Tuhan, kita doakan, kita kerahkan iman, kita kasihi mereka supaya apa? Mereka jangan binasa. Karena itu firman Tuhan katakan apa? Iman itu harus digerakkan oleh belas kasih. Berapa banyak anak Tuhan akhirnya imannya itu ditolak oleh Tuhan. Seringkali kita baca adik-adik ya toh, Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Kita baca aja Matius pasal 7. Apa yang terjadi? Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, firman Tuhan demikian. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Orang yang bisa berseru Tuhan Yesus sebagai Tuhan itu adalah orang beriman. Tetapi bukan orang beriman yang bisa masuk kerajaan sorga. Tetapi apa? Dikatakan Tuhan, Tuhan, bukankah kami akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga.
Kemudian dikatakan ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu? Luar biasa. Punya iman pasti. Kalau tidak punya iman, tidak mungkin bisa bernubuat, tidak mungkin bisa mengusir setan, adik-adik. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Terus ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kejahatan apakah? Apakah mereka melakukan dosa-dosa? Tidak. Kejahatan apa? Kejahatan yaitu orang yang tidak punya kasih. Bisa bernubuat, mungkin bisa berkhotbah, mungkin bisa menyembuhkan, bisa mengusir setan, punya iman, tetapi tidak punya belas kasihan, adik-adik. Itu jahat di hadapan Tuhan. Orang yang tidak punya belas kasihan, bukan imannya yang diukur, tetapi kasihnya yang diukur. Seberapa banyak kasih kita? Karena itu dikatakan di dalam Galatia, kita baca Galatia pasal yang ke-5. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Galatia pasal 5 ayat yang ke-6. Ini. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti, hanya iman yang bekerja oleh apa? Kasih. Karena itu kalau kita punya iman, adik-adik, tetapi tidak punya kasih, itu akan ditolak oleh Tuhan. Karena pada masa akhir iman hanya dikerahkan untuk apa tadi? Hal-hal jasmani, ya adik-adik. Mengusir setan, bernubuat. Dipikir kalau orang sudah bisa mengusir setan, bisa bernubuat, bisa melakukan mujizat, wih berarti imannya besar. Tidak. Firman Tuhan katakan apa? Hanya untuk memindahkan gunung, itu cukup iman kecil. Sudah bisa memindahkan gunung. Apa artinya? Untuk hal-hal jasmani tidak perlu mengerahkan iman yang luar biasa, cukup kecil gitu aja bisa. Tetapi kalau iman itu tidak digerakkan oleh kasih, kasih itu artinya apa? Iman itu bisa menjadi berkat bukan buat diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain. Karena itu iman jangan dikerahkan hanya untuk diri kita sendiri, untuk aku, supaya aku sembuh, supaya aku diberkati. Itu iman dikerahkan. Tetapi biarlah kita belajar dari sejak kecil, biar iman kita itu didasari atas kasih. Iman dikerahkan atas kasih, sehingga Pak, iman itu menghasilkan sesuatu mujizat dan menjadi berkat bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain. Artinya apa? Iman itu mencapai tujuannya. Kita menjadi berkat buat orang lain, bukan cuma sekedar yaitu menghasilkan sesuatu yang bersifat jasmani. Kemudian kita lihat, iman itu harus diuji kemurniannya. Loh kenapa harus diuji iman itu? Seperti tadi ada lagu, iman cukup sebutir gitu aja, wes cukup. Tidak perlu diuji kan kalau iman kecil aja, tidak perlu. Tapi firman Tuhan dikatakan apa? Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ayub diuji. Dia berkata di dalam Ayub pasal 23 ayat 10, kalau aku diuji aku timbul seperti emas. Abraham juga, dia sebagai bapak orang beriman, sudah kelihatan imannya itu sudah bagus pada waktu mau menurunkan Ishak. Tetapi iman itu tidak cukup, iman itu harus diuji. Untuk apakah harus diuji? Untuk melihat kemurnian iman, sehingga kita bisa dipisahkan, berbeda dengan orang dunia. Bukan cuma iman sekedar hal-hal jasmani, iman hanya sekedar untuk hal-hal yang fana, tetapi justru iman itu untuk hal-hal yang kekal, terutama untuk apa? Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa adik-adik. Belajar dari kecil, punya rasa empati, punya care, melihat sekitarnya. Kita belajar untuk mengasihi. Siapa ya temanku yang belum percaya Tuhan? Siapa ya temanku yang boncekno? Kita doa syafaatkan, kita kerahkan iman kita. Dan iman yang teruji itu iman yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Contohnya siapa adik-adik? Iman yang teruji.
pada waktu di dalam Matius pasal 15, seorang perempuan Kanani, yaitu pada waktu anaknya sakit, yaitu dirasuk setan. Kenapa Tuhan katakan apa? Oh, roti ini tidak untuk anjing, tetapi roti ini untuk anak-anak. Apakah Tuhan sengaja untuk mencela orang perempuan Kanani? Tidak, adik-adik. Karena apa? Tuhan lagi menguji iman perempuan Kanani ini. Perempuan Kanani ini seorang perempuan yang belum atau tidak termasuk dari suku Israel. Dia datang kepada Tuhan, artinya baru punya iman. Tetapi Tuhan pada saat itu juga dia menguji imannya, sehingga imannya pada waktu memperoleh perkataan yang gak enak dari Tuhan, imannya bangkit, imannya tumbuh dalam waktu yang sangat singkat. Dan iman itu iman yang besar. Bahkan Tuhan katakan, hai ibu, besar imanmu. Dikatakan apa? Hai ibu, besar imanmu. Karena apa? Iman yang besar tujuannya untuk apa? Untuk menyelamatkan jiwa anaknya. Pada saat itu anaknya diikat oleh setan. Kalau cuma mengusir setan, adik-adik, itu mudah, cukup iman kecil. Untuk memindahkan gunung, cukup iman yang kecil. Tetapi ada firman Tuhan katakan apa? Untuk ada jenis setan yang harus diusir dengan suatu hal yang khusus, yaitu mempunyai iman yang teguh, iman yang besar. Yaitu jenis apa? Kuasa gelap yang punya hak untuk menyiksa tubuh manusia. Dan kuasa gelap yang mempunyai kuasa untuk mengikat manusia sehingga menyeret mereka ke dalam kebinasaan. Ini jenis setan yang khusus. Dan kalau untuk mengusir setan jenis ini dibutuhkan iman yang besar. Iman yang besar, iman yang bertumbuh, itu adalah iman yang teruji. Diuji langsung oleh Tuhan pada saat itu juga. Karena apa? Tuhan melihat ini harus membutuhkan iman yang besar. Karena itu Tuhan tidak ngawur. Kenapa perempuan Kanani ini dikatakan roti ini untuk anjing, roti ini untuk anak, bukan untuk anjing. Tetapi perempuan itu mengerahkan imannya. Dia bahkan berkata, memang Tuhan, yaitu anjing itu tidak berhak mendapat roti, tapi dia berhak untuk mendapat remah-remah. Pada saat iman itu diuji dan dia tetap teguh, imannya tidak jadi lemah, walaupun mendapat perkataan langsung loh dari putra manusia Yesus, imannya tidak jadi lemah. Kondisi mungkin tidak memungkinkan, bahkan sampai putra manusia Yesus sendiri mencela seolah-olah. Tetapi dia imannya tidak menjadi lemah, tapi justru makin kuat. Sampai Tuhan mengeluarkan pernyataan, hai ibu, besar sekali imanmu. Pada saat iman itu bertumbuh luar biasa, diuji dan kelihatan murni, maka disitulah menghasilkan suatu mujizat. Setan jenis tertentu ini bisa diusir. Bahkan apa? Anaknya pun bisa diselamatkan. Jadi untuk mencapai keselamatan iman butuh, untuk mencapai keselamatan kekal butuh iman yang murni, iman yang teruji dari anak-anak Tuhan. Karena itu kita belajar dari kasusnya Abraham itu. Kenapa Abraham harus diuji? Kenapa Abraham itu dua kali mendapat ujian? Yang pertama dari ujian fisik. Fisiknya tidak memungkinkan, Sarah tidak memungkinkan, yaitu untuk menurunkan keturunan, tetapi tetap dia tidak goyah. Bahkan pada saat Tuhan meminta yang paling dikasihani, Abraham dengan tidak ragu-ragu mengorbankan Ishak. Tapi pada saat iman itu diuji dan kita tetap teguh, adik-adik, tidak menjadi lemah di dalam iman, justru iman itu menjadi murni, menjadi iman yang sangat besar dan menghasilkan keselamatan. Kalau iman Abraham itu tidak diuji, kita pun tidak akan mencapai keselamatan. Karena apa? Kita juga tidak bisa disebut sebagai orang beriman, dan Abraham tidak bisa disebut sebagai bapak orang beriman. Karena itu iman, seperti tadi Om katakan, iman itu adalah dasar dari apapun yang kita harapkan. Dan iman itu harus berasal dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh iman itu harus berdasarkan apa? Belas kasihan. Dan untuk menghasilkan keselamatan. Bisa mengusir setan, bukan cuma mengusir setan-setan yang seperti disebutkan dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, tapi bisa mengusir setan jenis tertentu yang tidak bisa diusir sembarangan, hanya dengan iman yang besar, yaitu iman yang teruji. Dan gunanya untuk apa? Untuk merebut jiwa-jiwa ini dari cengkeraman iblis. Karena itu iman itu harus diuji. Jadi kalau adik-adik saat ini mungkin keluarganya mengalami sesuatu masalah, mengalami suatu proses, kita periksa diri, adik-adik. Kalau ada sesuatu itu kita segera periksa diri kita. Tuhan,
apakah ada salah? Kalau tidak ada salah, cepat mengucap syukur, karena saat itu Tuhan sedang menguji iman kita untuk menaikkan level iman kita menjadi iman yang murni, iman yang besar, bukan seperti lagu yang dinyanyikan karena tidak mengerti tentang firman Tuhan. Imanku cukup sebutir. Tidak, Tuhan tidak menghendaki iman cuma sebutir, tetapi iman yang besar, seperti yang dikatakan oleh Tuhan kepada perempuan ini. Hai perempuan, besar sekali imanmu, luar biasa. Kemudian kita lihat tadi adik, apakah yang menyebabkan iman ini menjadi lemah? Yang pertama, iman ini menjadi lemah, bahkan kita bisa menjadi kecewa kalau kita memperoleh ajaran yang salah. Kita baca di dalam Kisah pasal yang ke-15 ayat yang ke-24, dikatakan, kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Iman itu bisa menjadi lemah, iman itu bisa menjadi goyah kalau kita salah mendengar pengajaran. Makanya selalu berbicara dengan dirinya sendiri. Jangan sampai mengajarkan hal-hal yang salah, karena itu berakibat mematikan buat murid-murid sekolah minggu yang mendengar. Jangan iman itu diarahkan pada hal jasmani. Percaya adik, Tuhan Yesus pasti sembuhkan, kerahkan iman. Kemudian kalau kita melihat suatu kenyataan ternyata tidak sembuh, bahkan sampai bertahun-tahun orang yang kita doakan terus tidak sembuh, bahkan maaf bicara mungkin meninggal. Apa yang terjadi? Akibatnya pengharapan itu menjadi lemah, bahkan hilang. Imannya menjadi lemah, bahkan bisa menghujat. Katanya kalau beriman sembuh, katanya kalau beriman punya iman gitu, masalah selesai. Tetapi mana kenyataannya? Bertahun-tahun, bahkan orang yang aku doakan malah nggak sembuh, malah mati. Karena apa? Imannya dikerahkan untuk hal-hal jasmani saja, jadi. Tetapi kalau kita belajar dari sejak kecil, gitu, sakit, gitu, sembuh tidak disembuhkan, pokoknya tetap punya iman yang teguh. Orang yang sakit kita doakan terus supaya imannya tetap teguh, bisa mengiring Tuhan sampai akhir. Orang yang bisa mengiring Tuhan sampai akhir itu adalah iman yang teruji. Walaupun sakitnya tidak disembuhkan, walaupun masalahnya belum seolah-olah dalam tanda kutip adik-adik, belum Tuhan tolong, tetapi imannya tidak menjadi lemah. Karena apa? Imannya ditujukan untuk hal-hal yang kekal. Waktu Sadrak, Mesak, Abednego dihadapkan dapur api, Raja Nebukadnezar ngomong, Tuhan mana yang bisa menolong kamu dari tanganku? Pada waktu itu Sadrak, Mesak, Abednego juga tidak melihat pertolongan Tuhan, kan? Bahkan sampai di depan pintu dapur api tidak ada mujizat. Bahkan pada waktu Algojo mengangkat tubuh mereka tidak terjadi mujizat, adik-adik. Tetapi apa yang terjadi? Iman Sadrak, Mesak, Abednego tidak menjadi lemah, walaupun kenyataan sekitarnya tidak cocok. Tetapi dia tetap punya iman bahwa Tuhan Allah itu adalah Tuhan. Dikatakan apa? Walaupun mereka mengatakan Sadrak, Mesak, Abednego, walaupun Tuhan seolah-olah tidak menolong, aku tidak akan menyembah patung dewa Tuanku. Kita belajar dari sejak kecil. Walaupun seolah-olah Tuhan tidak menolong, aku tidak akan menjadi lemah imanku. Aku akan tetap percaya kepada Tuhan sampai akhir, karena tujuan iman kita yaitu sorga, hal yang kekal. Kalau kita punya iman yang teruji, percayalah, iman itu akan menjadi dasar dari apa yang kita harapkan dan akan menjadi bukti dari apa yang tidak kita lihat, adik-adik. Belajar, jangan sampai iman kita salah, terutama mendapat pengajaran yang salah. Ayo kerahkan iman, anak Tuhan pasti diberkati lah. Terus kalau nggak diberkati, imannya menjadi lemah. Kok nggak cocok ya dengan apa yang aku dengar ya? Kok nggak cocok ya? Bukan nggak cocok, tetapi kita mendengar pengajaran yang salah. Tetapi yang benar, iman adalah tujuannya. Nanti kita baca ayatnya, yaitu keselamatan jiwa. Walaupun Tuhan tidak menolong, aku tidak akan menyembah patung dewa Tuanku. Walaupun seolah-olah hidupku seolah-olah seperti ini, aku akan tetap sungguh-sungguh mengiring Tuhan sampai akhir.
itu adalah iman yang teguh, iman yang teruji, dan iman yang seperti emas murni, dan itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, yaitu apa yang menyebabkan iman itu menjadi lemah, yaitu keduniawian, terutama tamak. Kenapa kok keduniawian ini bisa menjadikan iman lemah? Kita baca dahulu, yaitu di dalam 1 Timotius saja, 1 Timotius pasal yang ke-6, ini berbicara tentang hal uang atau tentang hal jasmani atau hal dunia. 1 Timotius, seringkali kita baca 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah. Kenapa orang memburu uang? Karena hal keduniawian. Lingkungan sekitar kita, gaya hidup sekitar kita menyebabkan orang berpacu untuk mencari uang. Ini loh, temanku punya iPhone, mungkin iPhone berapa? Ini loh, temanku sudah punya Samsung yang demikian. Akhirnya papanya minta kepada papanya, "Pak, pokoknya aku beli ini." Akibatnya apa? Papanya harus mengejar untuk memenuhi bukan kebutuhan, tetapi untuk apa? Memenuhi gaya hidup. Dan gaya hidup ini kadang-kadang sering dipakai, yaitu iman kita dipakai untuk mengejar bukan kebutuhan hidup, tetapi mengejar gaya hidup. Contoh, adik-adik, dunia ini bisa menyebabkan iman kita lemah. Contoh gampang, Om selalu berkata kepada dirinya Om sendiri, pada waktu Om sakit, pada waktu itu pernah nggak punya uang sama sekali, adik-adik, nol, di dompet pun nol. Apa yang terjadi? Sakit, nggak punya uang sama sekali, nol. Akibatnya apa? Kita mengerahkan iman berdoa. Pasti ya, seperti itu ya. Karena kepepet, nggak punya uang, akibatnya apa? Sakit. Kita berdoa, kita kerahkan iman untuk sembuh. Apa enggak? Boleh, boleh. Tetapi jangan iman kita karena kepepet ini tadi. Tetapi suatu saat punya uang di dompet, kemudian sakitnya sih ringan gitu, sampai Tuhan tegur, sakit kepala. Om katakan kepada istrinya, Om enggak, terus Om berdoa dulu, Tuhan tolong sakit kepala. Enggak. Punya obat apa namanya? Sakit kepala. Waduh, enggak sedia ini. Oh, cepet beli. Bukan ngajak berdoa dulu, tapi apa? Cepet beli obat. Apa enggak salah? Enggak salah, adik-adik. Tetapi yang pertama kita lakukan itu apa? Apakah kita berdoa sungguh-sungguh dengan Tuhan, kemudian kita usaha dengan obat mungkin seperti itu, ataukah kita cari obat lebih dahulu sehingga doa nanti terakhir? Biasanya doa itu kalau sudah saat kepepet, nggak ada jalan keluar, baru kita kerahkan iman, baru berdoa. Tetapi kalau kita punya berkat, apalagi kondisi nyaman, kalau sakit keras biasanya orang-orang kalau punya uang jarang sekali, ayo kita datang, kita berdoa, berpuasa, mungkin ke bukit doa, mungkin seperti itu kalau nggak punya uang. Tapi kalau punya uang, apa yang dilakukan? Jangan ke bukit doa, ke Singapura dulu. Dokternya Singapura itu bagus, pengobatannya luar biasa. Seperti itu. Karena itu iman bisa menjadi lemah kalau keduniawian atau kita sudah dalam kondisi diberkati tapi kita tidak siap, itu akan menjadikan iman kita lemah. Kemudian iman bisa menjadi lemah karena apa? Bosan berdoa, seperti tadi Om katakan. Kalau ada masalah sudah kepepet baru berdoa sungguh-sungguh. Tetapi kalau nggak ada apa-apa, nggak berdoa, adik-adik. Atau doa itu menjadi rutinitas. Perhatikan ya, masalah itu menyebabkan kita tidak jemu-jemu berdoa. Lukas pasal 18 ayat 1 dikatakan apa? Tuhan mengatakan supaya kita jangan jemu-jemu berdoa. Dan dikatakan apa? Kalau satu saat anak manusia datang, adakah iman di bumi ini? Duh, aneh. Pada waktu Tuhan Yesus datang, ya toh, kedua kali, iman itu banyak yang luntur. Karena apa? Karena pada masa terakhir, adik-adik, Tuhan akan Tuhan akan mengizinkan berkat itu luar biasa, limpah, kelimpahan. Bahkan kelimpahan dikatakan firman Tuhan dari negeri seberang. Kalau anak Tuhan sudah limpah dengan berkat Tuhan, berkat jasmani, apa yang terjadi? Biasanya kita mulai jemu untuk berdoa. Apalagi kalau sudah sibuk, ya toh, sudah berdoa, ya sudah Om, tapi ya seperti itulah, seperti itu. Kita mulai jemu berdoa. Doa menjadi rutinitas. Itu masih bagus karena masih rutin kan, menjadi rutinitas itu artinya doa walaupun seolah-olah ya sudah tetap berdoa tapi masih rutin. Satu saat setelah doa itu menjadi rutinitas, doa itu menjadi tidak rutinitas lagi. Artinya apa? Sudah mulai
bolong. Loh, kenapa sekarang kok jarang ke gereja? Ya itu loh, kemarin itu Tuhan berkati papa mobil. Jadi setiap Sabtu atau Minggu itu ya sekarang ya bisa jalan-jalan lah, menikmati berkat Tuhan. Seperti itu adik-adik. Imannya sudah mulai luntur, imannya sudah mulai lemah. Karena apa? Karena keduniawian. Karena saat berkat itu turun, kita tidak punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena itu belajar dari sejak kecil, belajar untuk tidak jemu-jemu berdoa. Tidak ada masalah. Dari sejak kecil selalu tekankan, ayo suka berdoa, terus lekat dengan Tuhan sehingga iman kita menjadi kuat. Ayo terus baca firman Tuhan. Jangan sampai ajaran-ajaran yang salah itu merusakkan cara berpikir kita dari sejak kecil, adik-adik. Iman bisa menjadi lemah jika kita dengar ajaran yang salah. Iman bisa menjadi lemah kalau kita sudah mulai keberkatan tapi kita tidak siap. Iman bisa menjadi lemah kalau kita sudah mulai jemu berdoa. Karena apa? Berdoanya kalau ada masalah. Iman juga bisa mulai lemah kalau orang itu sudah mager. Ibaratnya orang zaman sekarang ngomong mager, malas gerak, malas untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, malas lagi melayani. Karena apa? Tadi seperti tadi katakan, karena sudah keberkatan, sudah tidak ada masalah, ya sudahlah melayani Tuhan seenaknya, seadanya. Mungkin sebagai guru sekolah minggu, kalau besok, oh ya besok tugas ya, baru siap-siap bingung-bingung seperti itu. Malah ada yang nggak bingung. Alah gampang, buka satu ayat karena pinter ngomong dan hafal ayat, tinggal ngomong satu ayat dijabarkan sampai lama, tapi tidak berdoa. Tuhan, apa yang kau kehendaki, apa yang Tuhan inginkan, aku ajarkan kepada anak-anak. Anak-anak juga gitu, datang sekolah minggu pokoknya sekedar datang lah, seperti itu. Tapi tidak ada kerinduan untuk melayani Tuhan, tidak ada kerinduan untuk beribadah. Ibaratnya dalam tanda kutip mager, malas gerak, rohaninya menjadi mager. Karena itu hati-hati, jangan sampai iman kita menjadi lemah. Walaupun kita sudah diberkati, tetaplah punya persekutuan dengan Tuhan. Seperti Abraham, bahkan Abraham diuji, imannya tetap kuat, tidak menjadi lemah. Demikian adik-adik, kalau terus hatinya lekat dengan Tuhan, imannya akan semakin kuat, adik-adik. Iman yang kuat itu bukan ditandai dengan banyaknya mujizat. Iman yang kuat adalah iman yang didasarkan atas belas kasihan. Imannya semakin kuat, kasihnya semakin limpah, sehingga banyak gerakan yang dilakukan, yaitu apa? Mengasihi. Banyak hal-hal kasih yang kita kerjakan. Jadi tidak menjadi lemah, tetapi semakin kuat. Pada masa akhir ini adik-adik, kemakmuran, kenikmatan hidup, bahkan teknologi membuat kita menjadi lemah iman. Karena apa? Segalanya sudah tercukupi. Nggak perlu berdoa, makan sudah gampang. Nggak perlu berdoa, sekolah sudah bayar uang sekolah sudah gampang. Kalau dulu, pada waktu masih dalam kondisi yang masih ekonominya belum bagus, untuk bayar uang sekolah aja tiap bulan, aduh gimana ya, berdoa sungguh-sungguh. Tetapi setelah diberkati Tuhan, apakah kita tetap berdoa sungguh-sungguh? Katakan kepada adik-adik, belajar mulai saat ini, diberkati tidak diberkati, berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalau kita lekat dengan Tuhan, iman kita tidak menjadi lemah. Bahkan kalau mengalami ujian pun kita tidak ngomel, tetapi kita tahu dengan pasti bahwa ujian ini menghasilkan kemurnian dan meningkatkan iman. Bukan iman yang kecil sebesar biji sesawi, tetapi punya iman yang besar yang bisa melepaskan orang dari kuasa ikatan iblis, adik-adik. Kemudian kita lihat yang terakhir, yaitu tadi tujuan dari iman. Kalau iman itu ditujukan untuk hal jasmani, 1 Korintus 15 ayat 19 katakan, kalau dalam hidup ini saja kamu berharap kepada Kristus, kamu adalah orang yang paling malang. Kalau tujuan iman ini hanya untuk sakit disembuhkan, diberkati, dilindungi, pekerjaan dilancarkan, mungkin orang tuanya tokonya diramaikan, hanya untuk hal-hal jasmani, iman dan doa kita dinaikkan, kita jadi orang yang paling malang, adik-adik. Tetapi kalau tujuan iman kita dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 1, kita baca ayat yang ke-9, 1 Petrus pasal 1 ayat 9 sebagai ayat terakhir, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu apa? Keselamatan jiwamu.
Kalau iman itu ditujukan untuk hal-hal yang kekal, terutama untuk keselamatan bukan untuk diri kita sendiri, mungkin orang-orang di sekitar kita, mungkin kakak kita, mungkin mama papa kita yang belum percaya Tuhan, mungkin bobo, opa, nenek, kakek yang belum percaya. Kita kerahkan iman kita supaya mereka diselamatkan. Itu iman itu akan semakin kuat dan semakin kuat, tidak akan menjadi lemah walaupun kondisinya tidak memungkinkan. Terus berharap kepada Tuhan, tidak ada masalah, terus berharap kepada Tuhan. Seperti dikatakan, kita baca Yesaya pasal 40 ayat 31. Yesaya pasal yang ke-40 ayat 31 dikatakan apa? Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Imannya tidak menjadi lemah walaupun kondisi sekitarnya mempengaruhi hidup kita, tapi kita tetap teguh di dalam iman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami sudah belajar tentang firman-Mu. Ajari kami tidak menjadi lemah iman walaupun kondisi tidak memungkinkan atau banyak berkat yang sudah kami terima, tapi biar hati kami terus melekat kepada-Mu Tuhan dari sejak kecil ini, sehingga iman kami semakin ditumbuhkan, mempunyai kuasa untuk mengusir, melepaskan orang yang terikat oleh iblis Tuhan, dan menyelamatkan banyak jiwa Tuhan, sehingga dari sejak kecil Tuhan kami mempunyai tujuan yang kekal. Terima kasih Bapa dalam sorga buat berkat firman-Mu. Saat ini hamba-Mu mohonkan biarlah dengan berkat kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kami semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya katakan sama-sama amin. Tuhan Yesus memberkati.